Kenapa sih bisa dapat inspirasi untuk nanam anggur gitu? Mungkin kita anggap dulunya tidak pernah berbuah, tapi saya positif seperti itu. Setelah kita coba 1 tahun yang lalu ternyata bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Devri Andesta. Di video kita kali ini hari libur, jadi kita mau tambah ilmu hari ini. Jadi ceritanya kita itu sekeluarga lagi hobinya menanam ya. Banyak yang kita tanam di samping rumah. Dan hari ini kita mau belajar menanam anggur. Nah, jadi kita mau ke tempat orang. Kemarin udah janjian sama temen. Rencana kita hari ini mau lihat orang budidaya anggur sekaligus belajar ke sana. Jadi nanti kita akan berangkat ke sana. Kebetulan saya juga di rumah ada pohon anggur. Jadi kita mau belajar nanti ke sana. Sebagai informasi, ayo kita lihat dulu pohon anggur yang ada di halaman rumah saya. Oke, ayo kita lihat keluar. Ini nggak banyak ya tanaman saya, tapi cukup lengkap lah. Nah, lihat yang saya tanam di samping rumah nih, ada bawang prai juga. Di sini ada seledri ya, ini kena panas jadi menguning dia. Nah, ini saya semai kangkung di sini. Terus ini ada stroberi. Stroberi ini udah mulai berbuah ya. Stroberi sudah berbuah. Ini dia. Kemudian ini seledri juga. Ini anggur dari sulurnya. Di sini stroberi. Nah, di sini ada tomat nih, saya semai, baru mulai tumbuh ya. Kemudian di sini saya tanam cabai, tapi kurang subur cabenya ya, tanahnya mungkin nggak bagus. Cabai, nah ini saya nyemai cabai baru lagi, baru 2 hari. Nah, kemudian di sini saya tanam bayam. Di sini ada jeruk kasturi. Ini ada jeruk kasturi ya. Kemudian di sini, yang ini saya semai kangkung nih, baru 1 hari. Yang ini itu jahe merah. Jahe merah itu sempat ada banyak, cuman udah sering dikonsumsi, dibuat sejenis teh gitulah, sejenis minuman, jadi tinggal 1 batang ini. Jadi ini dikembangkan lagi nih. Kemudian di sini ada bayam juga, ada bayam. Nah, ini ada kunyit di sini. Nah, ini jambu batu warna merah. Nah, di depannya itu saya tanam buah naga, ada 2 batang, sebelah sini 1. Nah, untuk pohon anggurnya sendiri, pohon anggurnya itu di sini. Nah, ini dia pohon anggurnya. Jadi pohon anggur ini ternyata, karena saya tidak tahu jenis-jenis anggur, rupanya yang saya beli ini anggur Isabella. Jadi ceritanya waktu beli itu nggak tahu, yang tahu kita anggurnya Isabella, warnanya ungu bagus kayak yang dijual-jual di pasar itu kan. Ternyata setelah kita cari informasi ternyata anggur ini asam ternyata. Jadi itulah ketidaktahuan saya terhadap anggur. Jadi saya bukan ahli pertanian, jadi saya cuman hobi aja ya, hobi menanam-nanam, baru belajar juga. Jadi maka itu kali ini kita mau belajar sama pakarnya lah, jenis-jenis anggur, bagaimana perawatannya. Jadi ini saya tanam aja. Rupanya anggur ini masam. Jadi kata orang sih ini
bagus juga, tapi untuk batang bawah ya, setelah saya tanya-tanya kemarin sama teman. Jadi oke, sekarang kita rencananya nanti kita mau berangkat belajar bagaimana menanam anggur, merawat anggur, dan jenis-jenis anggur yang bagus itu seperti apa. Oke, ini ya sedikit tanaman saya. Oh ya, di sini juga ada saya semai bayam merah. Nah, banyak semai bayam merah nih. Ini bukan bayam merah yang cabut itu ya, tapi ini bayam merah kampung. Bayam merah kampung, jadi nggak perlu dicabut manennya. Itu sedikit. Di sini saya ada nanam rimbang juga, tapi ini kemarin udah rimbun kali, jadi saya potong. Nah, kalau di sebelah sini itu ada saya tanam serai, sama ini kunyit juga. Sebelah sini, nah ini alpukat saya tanam di tabu lampot. Alpukat ada 2 batang. Nah, ini juga alpukat. Di sini ada mangga, dan paling di sudut rumah ini saya tanam, ini sepanjang itu saya tanam kunyit. Nah, sini bunga istri ya. Depan rumah nih saya tanam jambu. Nah, di situ juga ada jambu di pot. Di sudut rumah yang paling sana itu ada mangga. Nah, jambunya nih udah berbuah nih. Nah, ini jambunya, jambu madu ya. Nah, baru berbunga nih. Ada yang baru berbunga, ada yang udah mulai besar ya. Nah, itulah tadi tumbuhan yang ada di pekarangan rumah saya, tanaman saya kemarin yang saya tanam. Jadi langsung aja, ayo kita berangkat ke rumah teman dulu sebelum kita berangkat ke tempat pembudidayaan anggurnya. Oke, ikutin kita terus ya. Oke, jadi kita udah sampai di lokasi ya. Sampai di lokasi. Nah, ini anggurnya nih. Nanti kita tanya-tanya orang yang punyanya. Saya di sini ada kawan-kawan juga. Ini ada ketua kita. Beliau nih Ustadz Heri Budiono. Kalau orang-orang di Pekanbaru insya Allah kenal beliau, karena insya Allah beliau pendakwah. Kalau mau lihat beliau, lihat malam-malam di MNC atau di Global TV ya. Kenapa beliau tuh? Program Cermin Hati. Program Cermin Hati. Oke, selanjutnya di sini ada yang gak kalah hebatnya nih, Pak Asep Sahal MH. Pak Asep Sahal nih dia juga lama bekerja di perkebunan ya Pak Asep ya. Jadi insya Allah dia paham masalah-masalah pertanian ini. Amin. Kemudian nih di sini, ini ada abang saya, Bang Puji Santoso ya. Iya. Bang Puji Santoso, dia juga alumni pertanian nih. Jadi orang-orang pertanian semua di sini nih. Saya sendiri yang enggak nih kayaknya. Oke. Ini dia, saya lagi di kebun anggur. Tepatnya di Tuah Karya ya. Tuah Karya. Nanti kita tanya-tanya yang punya ya. Pak Yusuf ini jadi pemilik anggur di sini. Punggrep. Punggrep ya. Namanya Apa kita itu? di
kita Pung Grab itu brand saya. Kenapa Pung? Karena saya kan dari sononya dari selatan. Jadi supaya lebih kenal Opung. Opung Grab. Jadi anggur Opung. Ya, supaya lebih akrab itu aja. Anggur Opung ya. Oke, nih ada Opung kita panggil ya. Jalan Tuah Karya Ujung. Jalan Tuah Karya Ujung. Jadi kami di sini datang mau tanya-tanya nih Pak ya. Yang pertama awalnya kenapa sih bisa dapat inspirasi untuk nanam anggur gitu di pekarangan rumah gitu Pak? Ya. Jadi gini ya, alhamdulillah ya kunjungan hari ini mudah-mudahan membawa silaturahmi ya, itu yang paling satu poin untuk kita ya kan. Kenapa? Karena anggur ini kan suatu tanaman yang kalau kita bilang di suhu yang tropis panas ini kan silangka ya. Mungkin kita anggap dulunya tidak pernah berbuah. Tapi saya melihat perkembangan di Indonesia bahwa anggur ini ternyata bisa bagus ya. Kita bersyukur bahwa tanah Indonesia subur ya kan. Jadi apapun yang kita tanam alhamdulillah bisa hidup bagus ya kan. Jadi saya tertarik, maka saya tertarik dengan hal-hal yang positif seperti itu. Setelah kita coba 1 tahun yang lalu ternyata bagus ya, makanya saya ingin lagi menyampaikan kepada mungkin masyarakat khususnya Pekanbaru ini kan, Riau, bahwa anggur ini bisa bagus dan berpotensi. Ya, samping yang pertama itu kita nilai silaturahminya, baru nilai estetikanya kita nampak bagus, baru ilmunya lagi kita ya. Dari yang dulunya kita tidak tahu, kita belajar jadi tahu kan gitu. Baru terakhir tentu kita ingin juga harapan di belakang itu mempunyai nilai bisnis kita. Jadi kalau kita kembangkan ini, ya tidak mungkin bahwa selain daripada nilai daripada estetikanya yang jelas sudah kita dapatkan dan tidak bisa kita beli di pasar buah kan, nilai estetika itu kan tidak bisa kita beli, karena kalau di pasar buah kita hanya nilai produksi manis dan rasanya aja. Estetika tidak bisa kita beli, prosesnya tidak bisa beli. Ilmunya juga kita tidak ada di dalam pasar buah. Nah, bisnisnya pun di belakang saya lihat ini saya tertarik. Jadi kepada kita tantangan tadi, ya tantangan untuk bisa kita belajar bersama bahwa anggur ini mempunyai potensi yang cukup bagus di Riau. Itu. Untuk kalau di tempat Bapak ini umumnya Bapak nanam anggur apa gitu? Saya lihat kan banyak nih jenisnya. Ya. Dulu saya mulai mengembangkan ini kan yang mudah-mudahan berbuah saja. Kita nggak mau muluk-muluk, jadi kita cerita ada yang bagus, yang neo, yang varietas baru, itu akan berkembang terus. Tapi saya ingin membuktikan dulu kepada kita komunitas bahwa anggur itu bisa berbuah bagus. Itu dulu. Jadi saya nggak mau yang baru-baru, sehingga kita tanam yang mudah atau genjah. Di sini ada seperti kita lihat itu, ini boleh disorot ini. Itu ada akademik ya kan, ada kemik, di sana ada Rizaman, ada Transfiguration ya kan. Jadi ini kita lihat cukup bagus. Kita lihat siapa? Saya lihat ini ya, saya senang sekali lah kalau saya lihat dari proses pembuahan itu udah senang itu makanya sini kita lihat ya, pertama kalau kita sebagai pemula tanamlah yang mudah berbuah, yang sudah beradaptasi di sini itu pendapat saya gitu. Kalau untuk di Riau biasanya dia kan di Pekanbaru panas nih ya Pak. Biasanya jenis-jenis kayak apa gitu yang mudah berbuah gitu di sini? Ya kalau di Riau ya, mungkin bukan di Riau, mungkin Indonesia lah ya bilang itu ya kan. Kita jenis akademik, Ninel, ini kita lihat lagi bunga nih kan, ada lagi banyak bunga, itu Ninel, ada Transfiguration, ada Dixon, ya kan, banyak, ada Forset ya kan, itu sudah terbukti ya buah bagus. Jadi kalau kita sebagai pemula tanamlah itu. Nanti kalau kita ingin lebih lagi mengembangkan dengan jenis-jenis yang baru, ya boleh. Ada cotton candy, ada sugar crispy tadi kita lihat ya kan. Nah itu boleh nanti kita kembangkan lebih lanjut lagi. Tapi untuk pemula cukup yang adil dulu gitu. Kalau perawatan susah nggak Pak? Banyak nggak hama atau gimana gitu? Kalau perawatan sebenarnya yang paling penting itu terhadap fungisidanya gitu ya. Fungisidanya jamur jangan sempat dia terserang, baru nanti jenis kutu-kutuannya itu kan nanti jangan sempat nanti menghambat pertumbuhan. Itu yang sebenarnya, tapi ke dalam teknisnya itu dalam anggur yang berbeda dengan lainnya itu adalah pemangkasan.
Pemangkasan itulah untuk mendapatkan tunas baru yang diikuti dengan bunga. Jadi kalau kita sudah suburkan dia, jangan sebaliknya kita menyayangi terus nanti kita pangkas dan dia tidak akan berbuah. Itu kuncinya. Ya, itu tadi ya ilmu dari Pak Yusuf atau Opung ya. Jadi saya pribadi pun saya ada nanam anggur Pak. Iya. Pak Eri juga ada. Iya. Tapi karena kami nggak tahu gitu kan, kami beli aja, rupanya yang kami beli itu Isabella. Asam. Asam. Jadi saya ada tuh di rumah, masih kecil juga, mungkin sekitar 60 cm gitu kan. Iya. Kemarin beli kan. Saya taunya orang di pasar itu beli, ya dia nggak bilang rasanya, tapi bilangnya Isabella. Warnanya kayak anggur biasa gini kan. Nanti boleh kita lihat kayak bunga apa buah sana, nanti sorot kita langsung kita lihat sana. Ada peritasnya, coba langsung putar ke sana. Akademik ya. Ada ke sini. Ini ada Rizamat ya kan, kita lihat cukup bagus. Nanti ada ke sana kita lihat lagi. Ini Forset ya. Forset ya. Ada yang lebih menarik ke sana, coba kita lihat. Ini coba sebentar. Ini. Oke, kita lihat ini kan cukup bagus. Ya. Ini apa nih Pak? Ini Forset. Forset ya. Forset. Bagus, ini kan merah. Prosesnya ini cukup menarik sekali. Jadi ini pun sudah cukup panjang dan buahnya pun sudah masuk. Dari segi rasa pun untuk pasar buah kata teman-teman testernya sudah oke. Jadi tinggal kita mengembangkannya. Itu aja. Kalau untuk dia bisa berbuah itu berapa lama itu Pak? Kalau skala buah kita 6 bulan sudah bisa. Dari awal tanam itu ya? Tapi kalau untuk kita mendapatkan produksi yang lebih bagus dan pembentukan skalanya untuk bentuk mengarah ke produksi itu 1 tahun lah. Karena kita bentuk dulu percabangan tersiernya, nanti baru kita dapatkan percabangan tersier yang terbentuk yang bagus, yang banyak, baru kita pangkas, baru dapat produksi yang maksimum. Tapi kalau untuk buah aja skala hobi 6 bulan dengan subur sudah berbuah. Ya, untuk cicip-cicip gitu. Ya, ini teman-teman dari komunitas ini komunitas ya. Setiap hari Minggu kita sini ramai dengan komunitas kita. Alhamdulillah ya komunikasi. Dan saya pun ketemu dengan Pak RW nih. Ini Pak RW dari Tuakar ya. RW 16. RW 16 itu. Alhamdulillah, terima kasih kunjungannya kepada Punggrep ya, Jalan Tuakar ya Ujung, Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Terima kasih. Iya. Punggrep, yes, oke. Oke, makasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah dia wawancara kita hari ini. Alhamdulillah dapat ilmu baru. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.